Candi Tegowangi adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang diperkirakan dibuat pada 1400 Masehi. Candi Tegowangi terletak di Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Candi Tegowangi bisa juga disebut sebagai Candi Sentul. Orang pertama yang memuat tulisan tentang Candi Tegowangi adalah N.W. Heupoormans. Kemudian diikuti oleh R.D.M. Verbeek Zikenabal pada 1902 dan P.J. Perquin pada 1915. Secara umum Candi Tegowangi tersusun dari batu andesit yang berdenah bujur sangkar dengan ukuran 11,2 kali 11,2 meter dan tinggi 4,35 meter. Pondasi dari candi ini terbuat dari bata, sedangkan batu kaki dan bagian tubuh yang tersisa terbuat dari batu andesit. Bagian kaki candi berpelipit dan berhias. Struktur dari candinya sendiri berbentuk kaki dengan tinggi total mencapai 4,35 meter. Kemudian pada bagian tubuh candi di tengah-tengah pada setiap sisinya terdapat pilar polos yang menghubungkan badan dan kaki candi. Sekeliling tubuh candi dihiasi dengan relief yang mengisahkan tentang cerita Sudamala dengan total 14 panel, yakni 3 panel di sisi utara, 8 panel di sisi barat, dan 3 panel di sisi selatan. Adapun cerita Sudamala mengisahkan tentang pengruatan atau pensucian Dewi Durga yang awalnya berbentuk jelek dan jahat menjadi Dewi Uma dengan kondisi jauh lebih baik. Pengeruatan Dewi Durga dilakukan oleh Sadewa, tokoh bungsu dalam cerita Pandawa. Pada halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Parwati Ardenari, Garuda berbadan manusia, dan sisa candi di sudut tenggara. Menurut Empu Prapanca, pengarang kitab Negara Kertagama, Candi Tegowangi difungsikan sebagai tempat pendarmaan Raja Watsari, nama lain dari Brema Tahun. Brema Tahun adalah ipar dari Hayam Wuruk yang meninggal pada 1388 Masehi. Apabila menilik dari konsep pembuatan candi sebagai pendarmaan, maka seorang tokoh harus menunggu lebih dulu selama 12 tahun setelah kematiannya. Akan tetapi ada kasus lain pada Candi Tegowangi yang diduga ketika candi belum selesai dibangun sang raja sudah lebih dulu meninggal dunia. Hal ini didukung dengan pemahatan relief candi yang belum terselesaikan pada sisi utara. Lanjut kita menengok cerita relief Sudamala di Candi Tegowangi. Kerajaan Majapahit merupakan satu kerajaan Hindu yang terkenal pada masa lampau. Tidak heran kalau cakupan wilayahnya di Jawa Timur bisa dibilang cukup luas. Salah satu peninggalan bersejarahnya yang masih ada hingga saat ini adalah Candi Tegowangi. Dikelilingi pepohonan sono, randu, dan mahoni, membuat kawasan seluas 2 hektar ini menjadi rindang, sehingga membuat pengunjung merasa nyaman dan enggan beranjak cepat-cepat. Memiliki bentuk persegi berukuran 11,2 meter pada setiap sisinya, candi ini bisa dikatakan tidak terlalu besar. Meski begitu, candi yang terbuat dari batu andesit ini syarat akan nilai-nilai sejarah, terutama Kerajaan Majapahit. Dalam kitab Pararatan tertulis bahwa candi ini dulunya merupakan tempat Brema Tahun, sepupu Raja Hayam Wuruk, salah satu pemimpin kerajaan Kediri yang meninggal pada tahun 1388, lalu mendermakan dirinya. Seperti candi pada umumnya yang memiliki banyak relief pada setiap sisinya, Candi Tegowangi ini menggambarkan cerita Sudamala. Banyak 14 panel yang menghiasi sekeliling tubuhnya hingga setinggi lebih dari 4 meter. Seluruh panel terbagi dalam 3 sisi bangunan, yaitu sisi utara, barat, dan selatan. Untuk dapat membaca relief, juru pelihara Candi Tegowangi Nur Ali menjelaskan harus menggunakan teknik prasawiya, yaitu sebuah teknik membaca relief dengan berlawanan arah jarum jam. Kisah yang diangkat dari relief ini adalah kisah salah satu jenis tradisi yang sudah kita kenal, yakni ruatan atau pensucian diri. Proses pemulihan diri ini dijalani oleh Batari Durga, seorang wanita yang buruk rupa dan jahat. Namun berkat si bungsu Pandawa Sadewa, Batari Durga mampu merubah 180 derajat menjadi sosok yang cantik dan baik hati bernama Dewi Uma. Kedengarannya cerita pertobatan manusia itu sangat menarik ya, tapi siapa sangka kalau kisah Sudamala yang ada di Candi Tegowangi itu diyakini belum tuntas. Hal ini dikarenakan bagian dinding utara dan selatan candi yang belum dipahat. Bangunan candi pun
tampak tidak utuh karena setengah badan hingga kepala candi masih belum ditemukan keberadaannya hingga sekarang. Bangunan Candi Tegowangi ini memang tampak sebagian saja, baru kaki hingga setengah badan bagian bawah. Namun kalau ditanya kelanjutannya seperti apa, pihak pengelola tidak akan melanjutkan proses pemahatan maupun pembangunan candi. Ini dilakukan untuk menjaga keaslian bangunan. Kawasan Candi Tegowangi tidak hanya terdapat candi inti, tetapi juga bangunan candi pendamping atau perwara. Selain itu, di sekeliling candi terdapat sekitar 800 patahan batuan yang merupakan bagian dari bagian candi ini. Untuk mempermudah pendataan, patahan batuan ini ditata dan diberi tanda sesudah dilakukan penelitian oleh pihak yang berwenang. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Candi Tegowangi, kawasan wisata bersejarah ini buka setiap hari mulai pukul 8 hingga 16. Tempat ini kerap menjadi tempat belajar sekaligus penelitian bagi pelajar dan mahasiswa dari Kediri maupun daerah lain di Indonesia.